Halo, salam jumpa dengan saya Sam Bagaskara dalam Storia Milanista. Oke, kita akan ngobrol banyak, curhat cerita soal tentu saja AC Milan ya. Jadi channel ini akan banyak ngobrol, banyak membahas apapun ya, cerita-cerita, statistik, analisis pertandingan, preview, semuanya soal Milan, soal merah hitam. Oke, kita langsung mulai aja karena kemarin Milan baru aja main lawan Sampdoria di Giornata ke-6, pekan ke-6 Serie A. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sam Bagaskara. Saya udah cukup lama berkecimpung di dunia media dan sekarang pengen mengeksplor dunia yang lain. Biasanya dunia tulis, sekarang coba ke video, podcast dan lain-lain lah. Ya, semoga nanti minta dukungannya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ngomongin soal kemarin laga pekan ke-6 Serie A di mana AC Milan menang 2-1 lawan Sampdoria. Pertandingannya menegangkan banget ya. Tentu saya kemarin Milanisti pasti deg-degan nonton pertandingan itu karena kemarin Milan menutup laga dengan cuma 10 pemain karena Rafael Leao kena kartu merah. Bayangkan pemain andalan Milan yang selama ini jadi kunciannya Milan. Kalau Milan buntu udah deh, kasih bola ke Leao, makanya semuanya gampang selesai. Kalau udah Leao megang bola lewatin pemain, biasanya itu jurus utamanya Milan. Tapi kemarin sial banget bagi Milan karena Rafael Leao harus kena kartu merah di awal babak kedua ya. Itu jadi highlight banget di pertandingan kemarin. Dan tanpa Leao ternyata AC Milan masih bisa menang 2-1 di markas Sampdoria. Walaupun tipis, tapi kemenangan tetap harganya 3 angka. Dan ini jadi modal yang bagus setelah kemarin menang juga di derby 3-2. Milan menang lagi dan mempertahankan posisi dia di papan atas. Jadi penting banget kemenangan atas Sampdoria, apalagi di tengah pekan ini ada Liga Champions juga. Jadi buat moral bagus banget kemenangan atas Sampdoria ini. Oke, mari kita bahas beberapa poin menarik ya. Selain nanti Rafael Leao tentang kartu merahnya, kita akan bahas juga ada beberapa cerita menarik dari laga Sampdoria versus Milan yang diadakan di Luigi Ferraris, di Marassi, kalau orang Genoa bilang Marassi stadion itu. Di situ saya menyoroti beberapa hal yang menarik, unik ya. Terutama satu, ada Sandro Tonali yang sekali lagi menunjukkan performanya bagus banget, fighting spiritnya dapat banget. Dia menunjukkan kualitasnya, hati merah hitam kata orangnya. Dia punya hati Milan. Kalau kata Paolo Maldini dulu ini, Sandro Tonali ini orang yang punya dia bilang Sandro Tonali ini super Milanista ya, karena dia bermain pakai hati, pakai rasa buat Milan. Terbukti kemarin, tahun lalu dia rela potong gaji demi buat main bertahan di Milan setelah musim sebelumnya dia pinjaman. Dan kesetiaan itu, pengorbanan itu akhirnya diganjar. Dia di musim kemarin dapat Scudetto dan sekarang beberapa hari yang lalu dapat perpanjangan kontrak sampai 2027. Yang kemarin di musim lalu gajinya rela dipotong sekitar jadi 1,5 juta euro ya per musim. Sekarang menurut Antonio Vitello, jurnalis di Italia, dinaikin jadi sekitar 1 juta, jadi sekarang 2,5 juta euro. Jadi ini apresiasi yang bagus banget buat Tonali dan saya kira layak banget buat pemain seperti Tonali yang sekarang jadi rohnya AC Milan. Jadi semacam walaupun dia bukan pemain binaan asli Milan ya, tapi dia jadi semacam rohnya Milan sekarang bersama Davide Calabria yang sekarang yang merupakan kapten dan asli jebolan akademi Milan ya. Oke, sorot posisi Tonali kemarin sangat menarik. Dia bermain sebagai pivot, sebagai jangkar di 4-2-3-1-nya racikan Stefano Pioli. Tapi Tonali ini kayak di laga lawan Inter Milan kemarin, kayak di laga lawan Salzburg di Liga Champions, dia ketika Milan build up agak posisinya melebar. Waktu lawan Inter dia overload di sisi kiri buat tujuannya buat menarik pemain-pemain Inter buat lebih
ke arah sayap sehingga sisi tengah bisa lebih kosong dan jadi celah buat dimanfaatkan Milan. Tapi di lawan Sampdoria kemarin berlawanan, Tonali bergerak membantu Davide Calabria, menyediakan opsi operan buat Davide Calabria. Jadi dia tiap Milan build up, Tonali geser ke kanan kemarin ya. Kalau teman-teman Milanisti pasti juga mengamati ya pergerakan unik Tonali ini, dan ketika Tonali bergerak ke kanan itu memunculkan ruang di tengah, dan ruang tentu saja ruang di kiri yang bisa dimanfaatkan oleh kaki-kaki cepat Rafael Leao juga Theo Hernandez. Jadi pergerakan Tonali ini sangat penting buat build up dan konstruksi serangan AC Milan ya. Dan seringkali bola-bola bagus serangan Milan juga lahir dari Sandro Tonali ini. Terbukti di gol kemenangan Milan yang dicetak Olivier Giroud. Itu kan awalnya dari ini ya, tendangan Theo Hernandez yang ditepis oleh Emil Audero. Itu awalnya kan dari serangannya operan lambungnya Tonali ke Olivier Giroud ya. Di depan Giroud kasih ke Pobega kasih ke Hernandez yang akhirnya nembak di tepis Audero itu, dan corner langsung begitu corner handball, dan akhirnya penalti, Milan dapat penalti. Dan itu salah satu kontribusi Tonali yang saya amati beberapa pekan belakangan, dan juga tentu saja kontribusinya soal menjalin combo dengan Olivier Giroud. Bagus banget kolaborasinya. Waktu kemarin di derby dia juga sempat jadi ini ya, inisiator serangan penting juga buat gol ketiga Rafael Leao. Waktu itu Tonali lambungin bola ke depan, disambut Giroud pantulin ke Rafael Leao, dan jadilah gol ketiga yang spektakuler itu ya, yang dipuji-puji banyak orang. Dan itu pergerakan Tonali yang cair dalam build up sangat krusial buat Milan racikan Stefano Pioli sekarang. Dan poin kedua di laga Sampdoria versus Milan kemarin tentu saja adalah yang banyak dibicarain orang, Rafael Leao ya. Rafael Leao kena kartu merah di awal babak kedua. Sebenarnya dia nggak punya maksud untuk mencederai lawan atau apapun. Dia cuman pengen mencoba sebuah gol yang spektakuler lewat gerakan akrobatik. Tapi sayangnya sepakan Leao itu malah terkena kepala si Alex Ferrari, dan itu dianggap sebuah permainan yang berbahaya. Jadi wasit nggak ragu buat nyabut kartu kuning kedua buat Rafael Leao. Sayang banget karena sebelumnya sebenarnya dia pelanggarannya juga nggak terlalu fatal, dan ini yang bikin Pioli sebel karena terlalu entengnya wasit mencabut kartu kuning buat Leao untuk pelanggarannya yang pertama. Dia dianggap mengangkat siku terlalu tinggi dan mengenai bek Sampdoria ya, Bartosz Berezinski. Tapi poin pentingnya adalah di sini menurut saya adalah Rafael Leao bukan satu-satunya solusi Milan meraih kemenangan, karena selama ini banyak anggapan bahwa Milan ini tim yang bergantung banget sama aksi individu Rafael Leao, dan ternyata Milan masih punya banyak solusi untuk menuju kemenangan ya selain Rafael Leao. Dan ini jadi sebuah penegasan yang penting ya, kemenangan atas Sampdoria ini, bahwa tanpa Rafael Leao pun Milan bisa menang. Walaupun sebenarnya tentu saja tim lebih bagus ketika ada pemain dengan sekualitas Rafael Leao, tapi ini bukti bahwa Milan punya alternatif strategi, Milan punya opsi bermain yang lain, dan itu terbukti di laga lawan Sampdoria ya. Dan di laga Sampdoria yang menarik juga, Pioli akhirnya setelah Rafael Leao keluar, dia langsung memasukkan Fikayo Tomori, seorang back, menggantikan Junior Mesias yang seorang penyerang sayap kanan ya. Jadi Milan awalnya main dengan 4-2-3-1, Fikayo Tomori masuk menggantikan Mesias, dan shape-nya Milan langsung berubah, formasinya langsung berubah. 4-2-3-1 yang selama ini jadi kuncian Milan, formasi andalan Milan nyaris musim lalu nggak pernah berubah, sekarang berganti rupa sesaat lawan Sampdoria. Begitu Leao keluar, Milan merubah bentuknya jadi 3-4-1-1 dengan 10 pemain, bermain dengan sistem 3 back, 3 palang pintu, karena
itu harus dilakukan oleh Pioli karena ya tadi Rafael Leao keluar dan reaksi Pioli adalah dengan menerapkan skema 3 back untuk meneruskan sisa laga ya. Dan itu terbukti tokcer menurut banyak jurnalis Italia, dan pasti teman-teman Milanisti juga lihat bahwa ketika shape-nya Milan berubah, mereka lebih bisa mengatasi serangan-serangan Sampdoria. Pioli bilang di konferensi pers setelah laga bahwa 3 penyerang Sampdoria. Jadi Sampdoria ini mengawali permainan dengan 3 pemain ofensif ya, 2 penyerang dan 1 trequartista, kata Pioli, penyerang lubang. Dan itu waktu Milan bermain dengan 4 back, 3 pemain ofensif ini tidak bisa di cover satu-satu karena Milan hanya punya 2 back tengah dalam diri Simon Kjaer dan Pierre Kalulu. Ketika Fikayo Tomori masuk, 3 pemain ini bisa di cover satu-satu oleh Milan. Jadi secara jumlah Milan nggak kalah di pertarungan 1 lawan 1 di lini ini ya, di lini belakang, di lini pertahanan, karena ada 3 pemain ofensif Sampdoria yang menyasar sisi sentral. Di situ juga ada 3 back tengah Milan ketika Milan beralih ke skema 3-4-1-1 ya, dan itu menjadi lebih seimbang permainan Milan. Dan Theo Hernandez juga Davide Calabria lebih punya akses buat menyerang karena otomatis posisi mereka di sektor sayap sebagai back sayap agak sedikit terdorong ke depan, dan ini penting dalam untuk menjalankan skema serangan Milan. Dan terbukti juga Hernandez sempat dapat peluang bagus di menit ke-63, di sekitar menit 63, dan akhirnya itu memicu bola corner yang kemudian diambil dan jadi penalti buat Giroud itu ya. Jadi itu bukti bahwa twistnya Stefano Pioli berhasil dengan merubah dari formasi 4-2-3-1 ke 3-4-1-1. Milan lebih seimbang, permainan mereka dari sisi back sayap lebih menggigit, dan itu bisa jadi alternatif di masa depan buat Milan. Sebenarnya Pioli sendiri cerita di akhir pertandingan dia sudah pengen nyobain sistem 3 back ini sejak musim panas kemarin ya, tapi waktu itu sayangnya Simon Kjaer belum pulih sepenuhnya dari cedera, jadi nggak bisa banyak coba-coba di masa pramusim kemarin karena nunggu Kjaer buat pulih ya. Jadi baru bisa dicoba dicoba dengan mantap di pertandingan lawan Sampdoria kemarin, dan langsung menunjukkan efek yang bagus. Dan Kjaer sendiri mengaku nyaman juga bermain dengan sistem 3 back, dan ini nantinya jadi modal bagus buat AC Milan mengarungi musim karena jelas ya, formasi 4-2-3-1 Milan musim lalu tentu sudah banyak dipelajari oleh tim-tim Serie A atau tim-tim Eropa yang lain. Jadi ini jadi senjata baru buat mengejutkan, buat memberikan efek kejut bagi lawan-lawan Milan juga. Apalagi Milan juga punya 5 back tengah yang terhitung bisa diandalkan. Selain yang bermain lawan Sampdoria kemarin, seperti teman-teman Milanisti ketahui, Milan juga di musim panas ini beli Malick Thiaw, juga masih ada Matteo Gabbia. Jadi ada 5 back alternatif buat jadi untuk menjalankan skema 3 back Stefano Pioli ini sewaktu-waktu nanti jika formasi ini dibutuhkan. Terus salah satu poin lagi cerita dari laga Sampdoria lawan Milan adalah sayang sekali Milan kembali kebobolan ya. Tim yang musim lalu punya rapor defensif terbaik di Serie A sama dengan Napoli, 31 kali kebobolan dalam 38 laga, atau kira-kira 0,8 kali kebobolan per game. Musim ini agak rentan kebobolannya, hanya pernah 2 kali clean sheet Milan musim ini melalui laga tanpa kebobolan. Pertama lawan Bologna dan yang kedua lawan Sassuolo, waktu itu 0-0. Untung aja waktu itu lawan Sassuolo penaltinya Domenico Berardi nggak masuk. Ini yang menjadi PR untuk Pioli ke depannya karena Milan menunjukkan kerentanan ini, dan musim ini jadi sering ketinggalan lebih dulu ya. Ini juga jadi masalah tersendiri karena kalau ketinggalan lebih dulu terus, Milan jadi butuh tenaga ekstra untuk selalu mengejar, dan musim ini masih panjang, masih sangat panjang. Kalau Milan tidak segera mengubah kebiasaan untuk
kebobolan lebih dulu dan tertinggal lebih dulu, itu kan menurut saya akan sangat menguras energi pemain-pemain Milan ini ya. Dan bersyukurnya kemarin buat Milanisti ya, di laga Sampdoria Milan udah nggak kebobolan duluan lagi, dan kemarin unggul lebih dulu dan terbukti Milan bisa menutup, walaupun sempat dibalas Sampdoria, bisa menutup laga dengan kemenangan ya. Mungkin itu aja beberapa poin yang penting, cerita-cerita menarik dari laga Sampdoria versus AC Milan. Dan kita akan ngomongin Milan lagi tentunya di laga-laga berikutnya. Besok ada Liga Champions di tengah pekan lawan Dinamo Zagreb, dan juga pekan depan akan ada laga seru ya di pekan ke-7 Serie A. Lawannya adalah kandidat kuat Scudetto juga, Napoli, yang lagi banyak dipuji-puji karena menang gede waktu lawan Liverpool aja dibantai 4-1. Jadi ini jadi ujian bagi Milan karena juga Rafael Leao nggak akan main di pertandingan itu. Dia terkena skorsing karena lawan Sampdoria kena kartu merah. Ini akan jadi ujian berat buat AC Milan karena kita harus tunggu juga kabar terbaru. Ada Ante Rebic, juga ada Divock Origi yang kemarin nggak dibawa Pioli waktu lawan Sampdoria karena cedera ya. Jadi yang menurut Pioli, orang yang bisa menggantikan Rafael Leao punya karakteristik yang mirip sebenarnya adalah Ante Rebic. Iya, menurut Pioli Ante Rebic adalah orang yang sosok yang punya karakteristik mirip kayak permainannya sama Rafael Leao. Tapi ketika nanti menarik, ketika itu Rebic nanti tidak bisa bermain, bagaimana solusi Pioli nanti akan sangat menarik untuk ditunggu. Apalagi reaksi Pioli, apakah bermain dengan 3 back lagi pilihannya atau gimana, nanti kita akan tunggu ya kejutan-kejutan lain dari Stefano Pioli. Oke, gitu aja mungkin buat cerita soal Sampdoria Milan. Sampai ketemu di episode berikutnya, Storia Milanista.